Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Lufia Tomasa Swandi dari Universitas Bengkulu. Di sini saya akan membantu teman-teman sekalian ingin membahas tentang materi inventory. Nah, apa sih yang kita akan membahas di kali materi ini? Yang pertama, persediaan pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Yang kedua, penentuan kuantitas unit barang dagangan. Yang ketiga, permasalahan dalam penentuan kuantitas persediaan. Yang keempat, metode penilaian persediaan. Nah, yang pertama, persediaan pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Nah, di situ kan ada materi. Nah, sebelumnya PSAK yang digunakan di dalam inventory ini yaitu PSAK nomor 14. Nah, persediaan dagang. Yang pertama yaitu persediaan pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Persediaan pada perusahaan dagang yaitu persediaan barang dagangan yang dibeli oleh perusahaan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Nah, persediaan barang ini termasuk dari aset lancar. Nah, contohnya yaitu ketika kita membeli barang elektronik di Jakarta di pasar Glodok, dan kita akan menjual kembali di Bengkulu dengan harga yang sudah kita tentukan. Nah, persediaan pada perusahaan manufaktur ini terdiri dari 3, yaitu pertama, persediaan bahan baku. Nah, persediaan bahan baku ini yaitu persediaan yang akan diproses menjadi barang jadi melalui proses produksi yang melibatkan tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Nah, contohnya yaitu tekstil dan garmen. Nah, tekstil dan garmen itu kan asal mulanya bahannya dari kapas. Nah, kemudian diubah lagi menjadi benang dan kemudian lagi diubah lagi menjadi baju, celana, jilbab, dan lain-lain. Yang kedua yaitu persediaan dalam proses. Persediaan dalam proses adalah persediaan barang dagangan belum selesai menjadi barang jadi sampai akhir periode ketika perusahaan menyusun laporan keuangan yang sudah menyerap biaya produksi dan akan dilanjutkan kembali pengerjaannya pada periode untuk menyerap biaya produksi kembali. Nah, contohnya yaitu pembuatan paving block. Pembuatan paving block itu memakan waktu yang untuk melanjutkan untuk pengerjaannya. Nah, dan juga menyerap biaya produksi kembali. Yang kedua yaitu materi tentang penentuan kuantitas unit barang dagangan. Nah, penentuan kuantitas barang dagangan ini yaitu cara kita menjumlahkan atau menentukan barang yang tersisa di satu periode. Nah, cara menentukannya juga ada 2 cara, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Nah, yang pertama yaitu sistem pencatatan perpetual. Pada sistem pencatatan perpetual ini yang menggunakan kartu persediaan sebagai buku pembantu persediaan yang digunakan untuk mencatat setiap mutasi dengan barang dagangan, maka jumlah kuantitas persediaan barang dagangan akan dapat dicatat. Contohnya, misalkan kita membeli beras. Nah, kita tahu nih berapa jumlahnya. Misalkan 20 karung. Dan lakunya 5 karung. Jadi jelas dalam sistem perpetual ini yang sisanya berapa, yang terjual juga berapa. Yang kedua yaitu sistem periodik. Pada sistem periodik, jumlah kuantitas barang pada akhir periode dapat diketahui setelah perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan pada setiap akhir periode. Nah, hasil perhitungan fisik ini berupa jumlah, berat, dan kondisi untuk jenis barang. Contohnya yaitu kita sebagai karyawan Indomaret. Nah, kita kan di setiap akhir periode pasti melakukan perhitungan fisik. Misalnya minyak kebocoran karena dimakan tikus. Kemudian kemasannya jelek. Nah, itu kan harus melalui perhitungan. Materi yang ketiga yaitu permasalahan dalam penentuan kuantitas persediaan. Nah, di dalam kuantitas persediaan ini
ada dua, yaitu pertama, pengakuan kepemilikan atas barang dalam pengiriman goods in transit, yang kedua barang konjungsi. Nah, yang pertama, pengakuan kepemilikan atas barang dalam pengiriman. Permasalahan yang muncul terkait dengan pelaporan nilai persediaan pada HIPROD disebabkan adanya barang dagangan yang sudah dibeli namun masih dalam pengiriman, sehingga barang dagangan tersebut dalam sampai di gudang perusahaan melakukan perhitungan pada milik perusahaan atau tidak. Pengakuan kepemilikan atas dagangan dalam pengiriman tergantung pada syarat kesepakatan yang tertera pada faktur. Ada dua syarat kesepakatan yang mempengaruhi kapan perusahaan pemilikan barang dari penjual kepada pembeli. Syarat ada dua itu, yaitu pertama, FOB shopping point adalah suatu syarat kesepakatan di mana pemilikan atas barang dagangan sudah beralih dari penjual kepada pembeli sejak di gudang penjual, sehingga yang membayar biaya angkut adalah pembeli. Yang kedua, FOB destination point adalah suatu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah barang tersebut sampai di gudang pembeli, sehingga yang membayar biaya angkut adalah penjual. Yang kedua, 3, 2, 1. baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya meminta maaf kepada teman-teman saya sekalian. Mungkin ada kesalahan kata atau yang kurang berkenan kepada teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.